Assalamualaikum Enggak, warahmatullahi wabarakatuh. Di salam. sini kami dari kelompok 4F ingin mempresentasikan tentang the use of educational data mining in academic performance analysis at higher educational institution, case study at Unjani. Lalu mau memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Zira Putra Anla, NPM 0211 22214. Terus Perkenalkan, nama saya Dinda Fikania, NPM 21112215. Perkenalkan, nama saya Dwi Anggraini dengan NPM 0211222227. Perkenalkan, nama saya Nabila Drismayani dengan NPM 0211122230. Kemampuan akademis seseorang tidak selalu terkait dengan tingkat kecerdasan yang dinyatakan dalam IQ. Ada korelasi positif yang lemah antara IQ dan prestasi akademis. Namun berbagai dimensi kecerdasan emosional juga dapat memprediksi keberhasilan akademis seseorang. Educational Data Mining atau ADM adalah aplikasi kunci dalam bidang data mining dan statistik yang bertujuan untuk menghasilkan wawasan dari pengaturan pendidikan tertentu, seperti sekolah atau universitas. Teknik analisis data seperti association, rule k-means clustering, dan klasifikasi berbasis aturan atau RBC digunakan dalam ADM untuk mengekstraksi makna dari repositori kegiatan pembelajaran. Prestasi akademik mahasiswa dapat mempengaruhi kesuksesan mereka dalam menyelesaikan studi sesuai dengan tuntutan akademik. Meskipun sistem pendidikan berbasis SKS dirancang untuk memudahkan proses pembelajaran mahasiswa, masih ada hambatan dalam mencapai prestasi akademik yang diinginkan. Oleh karena itu, penelitian ini memanfaatkan teknik data mining untuk mengeksplorasi informasi akademis guna mendukung pengambilan keputusan strategis terkait prestasi mahasiswa. Next. Selanjutnya ada pekerjaan terkait data mining. Educational Data Mining atau EDM adalah metode interdisipliner yang digunakan untuk menganalisis data pendidikan melalui pendekatan komputasional. Terdapat 4 kelas utama EDM. Yang pertama, modal prediksi, kedua, penemuan struktur, ketiga, penambangan hubungan, keempat, penemuan dengan model. Penerapan EDM di lembaga pendidikan tinggi berkontribusi pada peningkatan proses belajar mengajar, termasuk identifikasi mahasiswa yang mengalami kesulitan, prioritas kebutuhan pembelajaran, peningkatan tingkat kelulusan, evaluasi kinerja institusi, dan optimalisasi sumber daya serta kurikulum. Berdasarkan 402 penelitian, EDM dan Learning Analytical LA terbukti efektif dalam memecahkan masalah pembelajaran dan mendukung strategi pengembangan berkelanjutan di institusi pendidikan. Kemudian, algoritma dalam data mining digunakan untuk menganalisis kinerja akademis dengan menggunakan algoritma clustering dan klasifikasi. Clustering digunakan untuk mengelompokkan pola belajar siswa, sedangkan klasifikasi digunakan untuk memprediksi perilaku siswa di masa mendatang. Sistem EDM juga berperan sebagai pengingat untuk siswa dengan menggunakan teknik klasifikasi dan clustering. Teknik yang paling banyak digunakan dalam sistem EDM adalah algoritma Decision Tree untuk klasifikasi dan algoritma Expectation Maximization (IM) untuk klasterisasi. Teknik DM lainnya meliputi metode ensemble seperti bagging, boosting, dan random forest. EDM memungkinkan pengguna data mentah untuk menganalisis dan meramal prestasi pelajar atau tingkah laku mereka dalam konteks pendidikan. Lalu ada metodologi sistem untuk mendeteksi kinerja akademik siswa menggunakan teknik data mining. Dapat melibatkan dua aktor, yaitu manajer akademik dan siswa sebagai pihak yang kinerja akademiknya perlu diukur. Data yang digunakan untuk proses deteksi melibatkan sistem akademik dan sistem pendukung yang menghasilkan data secara temporer. Hasil dari proses ADM berupa pengetahuan baru yang akan digunakan oleh manajer akademik dalam mengembangkan program akademik. Next.
Eh, Gendut. Input. Di input ada academic program, lalu students academic results. Prosesnya educational environment, academic data source, terus bawahnya educational data mining, ada clustering, classification, association rules, anomaly detection. Terus di output ada knowledge for analysis, ada grouping academic ability, prediction of academic performance, determining the rules of association for passing course, lalu ada anomaly detections. Terus metodologi. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, persiapan dataset utama. Dalam penelitian ini, dataset yang akan digunakan berupa nilai dari siswa yang telah menyelesaikan studi selama 8 semester dan telah menyatakan status kelulusan mereka. Data nilai berupa semua nilai mata kuliah yang telah dikonversi menjadi angka. Data non-akademik berupa aktivitas siswa yang tercatat dan menggambarkan sikap atau perilaku siswa selama perkuliahan. Lalu yang kedua ada pra-pemrosesan, yaitu proses pembentukan dataset akhir yang dapat digunakan untuk seluruh proses ADM. Dalam proses ini, pertama dataset utama disiapkan yang berasal dari data berbasis sistem akademik yang telah digunakan. Data kemudian dipindahkan ke format teks pemisah koma atau CSV. Ada beberapa dataset dalam format CSV yang akan digunakan dalam proses ADM ini. Lalu yang ketiga, penentuan nilai parameter. Setiap teknik data mining yang digunakan memerlukan parameter sebelum proses mining dilakukan, termasuk parameter untuk melaksanakan proses clustering dalam bentuk nilai K yang menyatakan jumlah cluster yang akan dibentuk. Parameter lainnya yaitu nilai support dan confidence untuk melakukan proses mining dalam bentuk pembentukan aturan asosiasi. Untuk proses klasifikasi, beberapa parameter diperlukan untuk menentukan kedalaman pohon keputusan yang akan dibentuk. Hasil dan diskusi. Sesuai dengan alur penelitian yang menggunakan konsep education data mining atau EDM, model penambangan data dengan mesin, baik diawasi atau tidak diawasi, belajar dalam menentukan pola hubungan antara data yang satu dengan yang lain dalam bentuk aturan asosiasi. Dengan dataset yang digunakan, kemudian memasuki tahap pemrosesan, sehingga setiap model data mining akan menggunakan kumpulan data yang berbeda. Teknik data mining yang digunakan terdiri dari klasterisasi, klasifikasi, aturan asosiasi, dan deteksi outlier. Implemental EDM menggunakan alat pemrograman Python versi 385 dengan IDE Spider 414 dan menggunakan Rapid Miner Studio Educational 960. Penggunaan alat ini mempertimbangkan dukungan dan fitur perpustakaan yang memadai dalam proses pengembangan data. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, dataset yang digunakan merupakan database akademik yang diperoleh dari sistem akademik universitas. Selanjutnya dilakukan pemrosesan hingga menjadi suatu dataset yang ada siap ditambang. Kemudian fungsi pertama pada IDM adalah penerapan model clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Sebelum melakukan clustering, perlu ditentukan terlebih dahulu nilai K atau jumlah cluster, yaitu dengan menggunakan perhitungan sums of square error atau SSE. Hasil SSE-nya bisa divisualisasikan dengan melihat pembentukan siku yang cenderung lebih lancip. Berdasarkan perhitungan sums of square atau SSE yang tadi, nilai K yang paling ideal adalah 2. Oleh karena itu, data ini mengelompokkan menjadi 2 klaster. Dengan menggunakan dataset yang telah disajikan sebelumnya, hasil perhitungan dengan SSE ini memperoleh 2 kelompok atau 2 klaster. Dengan menggunakan data yang sama, proses clustering maka dapat divisualisasikan sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan hasil proses clustering atau pengelompokan menggunakan metode K-means pada sebuah dataset. Dataset tersebut berisi data hasil semester ganjil atau odd semester result yang bawah dan semester genap atau even semester result yang sebelah kiri. Dan ada 2 warna berbeda yaitu ungu tua dan kuning menunjukkan 2 kelompok klaster yang terbentuk. Kemudian ada titik merah di tengahnya itu menunjukkan sentroid atau pusat dari masing-masing klaster.
Kemudian dengan menggunakan dataset yang sama juga, proses clustering dapat divisualisasikan menjadi tabel berikut. Gambar ini atau tabel ini menunjukkan hasil analisis clustering menggunakan dua metode yaitu K-means dan K-medoids. Dengan membagi data mahasiswa menjadi dua klaster berdasarkan hasil akademik mereka. Proses IDM selanjutnya adalah menentukan pola hubungan antara mata kuliah yang lulus satu sama lain. Juga tingkat hubungan antara satu objek data dengan objek data lainnya ditentukan berdasarkan nilai dukungan atau support dan nilai kepercayaan atau confident dalam salah satu mata kuliah. Proses IDM ini menggunakan algoritma a priori dalam asosiasinya model aturan atau AR. Maka hasil eksekusi aturan asosiasi formasinya sebagai berikut. Maka hasilnya nilai confident atau nilai kepercayaan dengan persentase 90% lebih besar dari nilai support yang memperoleh persentase 80%. Maka hasilnya ada 25 aturan dari mata kuliah dengan nilai A. Kemudian ada model decision tree atau DT. Proses IDM lainnya adalah proses klasifikasi dengan menggunakan metode DT ini. Not awal DT ditentukan berdasarkan nilai entropi. Hasil dari pohon keputusan adalah pengetahuan tentang pola aturan kondisional if, then, else yang dapat digunakan untuk menentukan kelas data yang sebelumnya tidak diketahui. Di sini ada gambar menunjukkan pohon keputusan yang dibangun menggunakan metode tersebut. Setiap node di dalam pohon ini adalah atribut seperti compass, linear algebra, dan lain-lain yang digunakan untuk menentukan keputusan. Proses pengambilan keputusan berjalan atau dilakukan dari akar atas ke bawah waktu. Pohon ini menunjukkan aturan kondisi berbentuk if then else yang tadi. Contohnya, jika nilai kompres kurang dari 5,5, maka hasilnya adalah not. Dan jika nilai kompres lebih dari 5,5, maka hasilnya on time. Hasil dari pohon keputusan model DT yang tadi dapat menghasilkan tabel seperti berikut. Proses IDM selanjutnya adalah model DB-scan, yaitu model dengan cara kerja menentukan objek terjauh dari klaster yang terbentuk, sehingga dapat diperoleh objek terjauh diidentifikasi sebagai outlier. Pada dataset nilai akademis siswa, objek yang paling jauh dari klaster dapat diartikan sebagai anomali data. Dengan begitu, anomali data bisa dijadikan atau diartikan sebagai kemampuan akademik seorang siswa yang lebih menonjol jika dibandingkan kemampuan akademik yang lainnya. Nah, anomali datanya seperti ini, dengan hasil X-nya itu 5,91 dan Y-nya 7,28. Anomali data bisa berubah jika terkena epsilon. Dengan perubahan ini, maka akan mempengaruhi pembentukan anomali data yang dihasilkan. Dari hasil penelitian, kita menemukan bahwa nilai epsilon terbaik adalah 0,6 dengan average-nya 90 dan anomalinya 1. Ini artinya dengan nilai epsilon 0,6 kita bisa mengidentifikasi anomali yang paling akurat. Kemudian ada grafik dengan nilai epsilon dan nilai anomali tersebut bisa dibuat grafik sebagai berikut. Grafik sumbu X yang berwarna biru itu epsilon, sedangkan sumbu Y yang berwarna abu itu anomali. Oke, di sini ada diskusi setelah melakukan serangkaian percobaan dengan menerapkan berbagai teknik dalam data mining, di mana dataset yang digunakan adalah rekaman hasil akademik mahasiswa informatika Unjani jurusan dengan tahun ajaran 2015-2016 dan 2016-2017. Telah menghasilkan berbagai informasi yang dapat diartikan sebagai gambaran kemampuan akademik mahasiswa. Oke, di sini ada data mining algoritma. Cluster algoritma DBI cluster 0 sampai cluster 1. Key means DBI-nya 0,7114,
klaster 0 31,38%, klaster 1 63,80%. Terus di sini ada classification, algoritma, actuary, prestige, and recall. Algoritmanya 1 di 3, actuary-nya 93,41%, Precision-nya 92,54%, dan recall-nya 98,41%. Ada di sini outlier detection. Di Bayesian-nya efisiennya 0,6, mean point-nya 10, dan anomalinya 1. Association rules, supportive-nya 80%, confidence-nya 90%, sum of rules-nya 25 rules. B5 menunjukkan sebuah ikhtisar hasil analisis penggunaan EDM untuk menganalisis prestasi akademi mahasiswa. Jadi kesimpulannya, pengembangan data pendidikan IBM adalah alat yang efektif untuk pengambilan keputusan strategi di lembaga pendidikan tinggi. EDM menggunakan teknik data mining seperti cluster, klasifikasi, dan deteksi anomali. Dalam penelitian ini digunakan database Akademi Mahasiswa Informatika Unjani tahun 2015 dan 2016 yang telah menyelesaikan 8 semester. Proses cluster dilakukan dengan K-means menghasilkan 2 kelompok pola akademi dan nilai SSI sebesar 18,1388. Algoritma K-means menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan K-means. Untuk klarifikasi digunakan algoritma decision tree di mana ID3 menunjukkan kinerja suportif dibandingkan SVM. Deteksi anomali dilakukan dengan algoritma DBScan dengan epsilon 0,6 dan minimum pola 10. Teknik-teknik IBM ini membantu menganalisis dan mengubah pola dalam data akademi untuk meningkatkan manajemen pendidikan tinggi. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.